Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama, ana bahagia banget bisa berada di Radio Hijrah FM ya. Suara ini harapan ana sampai ke tempat-tempat yang mungkin tidak dicapai oleh kaki ana, yang mungkin tidak dicapai oleh pesawat ya. Semoga keluarga Hijrah bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan radio ini. Taib berbincang tentang rumahku hampir hancur. Jadi memang kita melihat tujuan orang membangun rumah adalah untuk ditempatin. Dengan harapan di rumah tersebut dia bisa membina cinta dan kasih sayang. Memiliki anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Memiliki masa depan dan mimpi yang dirajut bersama. Untuk masuk surga bersama semuanya. Tapi terkadang kita melihat ada rumah yang hancur diterpa oleh badai. Ada rumah yang hancur dikarenakan orang yang di dalamnya yang menghancurkan. Kita akan berbincang tentang rumah tangga yang seharusnya kita jaga bersama. Karena semua tatkala menikah berharap dia mendapatkan kedamaian, mendapatkan sakinah. Tapi sebagian rumah tangga yang ada hanyalah kebencian dan permusuhan. Pertikaian yang tidak pernah selesai. Bahkan anak-anak senantiasa melihat kedua orang tuanya berantem. Kedua orang tuanya saling menyalahkan. Dan itu menjadi sarapan mereka tiap harinya. Apa sih yang menyebabkan rumah itu hancur? Ada banyak sebab. Tapi sebab yang paling utama adalah dosa. Tidaklah Allah memisahkan dua orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi, yang kemudian keduanya ini menikah, tapi dalam perjalanan kemudian dipisahkan antara keduanya. Di antara penyebabnya adalah dosa yang dilakukan oleh salah satu dari antara keduanya. Jadi buat keluarga Hijrah yang mendapatkan keretakan di tembok rumahnya, penerangan yang akhirnya padam, atau konslet yang terjadi di rumahnya, ketahuilah salah satu penyebabnya adalah dosa yang mungkin dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh istri. Maka untuk menyelamatkan rumah yang mau hancur ini, saya mengajak semua keluarga Hijrah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi ini kesempatan buat kita bersama yang ingin rumahnya tetap utuh, agar memperbanyak taubat tiap hari. Jangan berpikir, dosa apa Ustaz yang Anda lakukan? Kita banyak dosanya. Hanya saja sebagian di antara kita sok suci, merasa orang paling baik. Apalagi kalau sudah hijrah, dia merasa kenapa hal itu terjadi. Bisa jadi itu karena dosa masa lalu yang kau lakukan, yang engkau belum bertobat darinya. Tapi malaikat mencatat dosa. Yang kedua, yang menyebabkan rumah itu hancur adalah salah persepsi dengan pernikahan. Sebagian orang berpikir pernikahan itu semuanya indah. Apalagi kemanten baru ya, Masya Allah. Dia berpikir dia menikah, dia akan mendapatkan segala kenikmatan, segala kelezatan. Ternyata semua itu dia dapatkan sebentar
Sisanya adalah hak dan kewajiban. Engkau sebagai seorang suami memiliki kewajiban terhadap istri. Seorang suami yang biasanya pulang semau dia setelah dia punya istri, ada keterbatasan. Dia harus memberikan hak-hak istrinya. Kadangkala istri menanti sampai malam, dia tunggu suaminya. Ketika datang suaminya telah lelah lupa dengan hak istrinya setelah rutinitas kegiatan dia. Maka buat yang belum menikah dan yang sudah menikah, saya ingatkan bahwa di dunia ini gak ada kelezatan. Dunia ini Allah ciptakan sebagai tempat ujian. Seorang mukmin itu seperti di dalam penjara. Ada aturan-aturan yang mengikat kita. Engkau mungkin merasakan kelezatan sedikit, tapi engkau harus berhadapan dengan tanggung jawab yang besar. Maka tatkala seorang memahami hal ini dan mempersiapkan diri, dia menikah, dia tahu ini bukan hanya malam pengantin, apalagi bulan madu, enggak. Ini tanggung jawab sepanjang hidupmu yang harus engkau emban. Maka kita persiapkan untuk menghadapi hal itu. Yang ketiga, tidak memahami pasangan hidup kita. Kebanyakan kita itu menikah, nggak kuliah di kuliah pernikahan. Dia cocok dengan seorang perempuan, dia memiliki kemampuan secara finansial, udah nikah. Padahal orang melamar kerja aja perlu ijazah. Teman-teman nih di radio Hijrah nih punya ijazah daftar di sini. Pakai ijazah untuk ke sini. Masya Allah. Mau jadi pegawai negeri, mau jadi penjaga toko, minimal SLTA, SLTP. Masya Allah. Ini mau melamar anaknya orang, mau menjadi komandan, kapten di sebuah bahtera, kemudian nggak sekolah. Maka diperlukan, kau harus belajar gitu loh. Bukan hanya kecukupan secara finansial, engkau harus tahu pasangan hidupmu ini memiliki banyak kekurangan. Jangan berharap lebih dari dia. Bahkan bagi kaum lelaki, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Kalau engkau mau luruskan, patah. Mau gak mau patah. Terus apa yang harus kau lakukan? Fastamti wa fihinnal iwaj. Engkau bersenang-senanglah dengan dia, tapi tadi gak ada kelezatan. Istrimu bengkok. Istrimu akan datang bulan. Akhirnya perasaannya jadi labil. Istrimu akan hamil. Perasaannya jadi labil. Istrimu akan nifas. Akan banyak hal yang dihadapi. Kalau engkau menginginkan bidadari, belum waktunya sekarang. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala engkau akan mendapatkan wanita yang sempurna. Begitu pula bagi para wanita. Kalau engkau berharapkan seorang laki-laki yang tanpa kekurangan, maka silahkan hidup tanpa suami. Karena semua suami itu memiliki kekurangan. Tapi barakallahu fikum, ana tidak akan berpanjang lebar jamaah, karena ana harapannya ingin mendengar aspirasi dari keluarga hijrah ya. Dari teman-teman yang tinggal di Kepulauan Kepri, yang ada di Johor, yang ada di Singapura. Semoga ana bisa memberikan pencerahan tentang masalah-masalah keluarga yang mungkin dihadapin, yang ana rasa berbeda-beda dari satu rumah ke rumah lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas paparan materi yang singkat namun sangat padat dan sangat jelas. Ya, keluarga hijrah dimanapun Anda berada, alhamdulillah sebagaimana sudah kita dengar bersama, rumahku hampir hancur yang telah beliau sampaikan. Tibalah saatnya kita untuk masuk di sesi soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke Ustadz, kami undang Anda di 0811 703 1023 atau di 0778 416
Pertanyaan melalui WhatsApp dan SMS di 0811-775-1023 dengan mengetikkan nama, spasi alamat, kemudian isi pertanyaan Anda. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 102,3 FM, silakan menginformasikan kepada keluarga yang lain bahwasanya keluarga Hijrah bisa mendengarkan live streaming kami di www.hijrahfm.com, juga di TuneIn dan Radio Garden di Hijrah Radio. Ya Ustadz, kita sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustadz melalui WhatsApp nih Ustadz. Ya, kami ingatkan kembali bagi Anda yang mengirim pertanyaan untuk menyertakan nama dan alamatnya ataupun asalnya. Ya, dari 08575118 sekian. Bismillah. Ustadz, bagaimana menyikapi istri apabila dia ngambek dan kalau sudah ngambek susah diajak ngobrol Ustadz? Mohon nasihatnya. Masya Allah. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Perempuan itu tadi kita sudah sampaikan bengkok. Apa yang harus dilakukan suami ketika menghadapi istri yang mudah ngambek? Yang kalau sudah ngambek susah diajak berbicara. Sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, dia pernah membuat kesepakatan dengan istrinya, Ummu Darda. Dia mengatakan, "Ya Ummu Darda, idza ghadibtu faraddini." Wahai Ummu Darda, kalau aku marah, aku ngambek ya, aku minta engkau bikin aku senang. Cari keridhaanku. Wa idza ghadibti rabbaituki. Sebaliknya, kalau engkau yang marah, engkau yang ngambek, aku yang akan berusaha membuat engkau jadi senang. Maka sekarang kalau suami mendapati istri yang ngambek, marah, berusahalah untuk membuat dia gembira. Dengan cara apa? Engkau lebih tahu dengan istrimu. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah mendapati Aisyah ngambek. Bahkan sampai mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu sedang ke rumah Nabi SAW. Dia minta izin masuk, dia datengin Aisyah, mau digampar Aisyah oleh Abu Bakar Siddiq. Karena merasa sudah kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidul Mursalin, oleh yang terbaik di antara utusan Allah. Itu Abu Bakar dihalang-halangi, ditahan supaya tidak bisa mendekati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai Abu Bakar akhirnya pulang. Setelah pulang, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah. Lalu beliau mengatakan, "Engkau enggak lihat tadi aku belain engkau di depan orang yang memukul kamu tadi." Dicari keridhaannya. Bisa dengan hadiah, bisa dengan duduk di sampingnya, dipijetin kakinya. Masya Allah. Antum walaupun tidak ahli refleksi, antum refleksi kakinya, nggak apa. Apa saja yang bisa membuat dia senang. Insya Allah seorang suami lebih tahu dengan kondisi istrinya. Jangan sampai kalau satu marah di antara pasangan kita pergi. Karena kalau kita pergi, akan semakin renggang hubungan tersebut. Tapi kalau satu jalan di belakangnya, ini seperti perempuan yang marah, dia memberikan punggungnya kepadamu. Engkau tahu ada yang salah. Lalu engkau berjalan di belakang perempuan itu. Gak berapa lama istrimu akan balik. Dan ia akan mendapati dirimu di hadapan dia langsung. Barakallahu fiik. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Demikian pertanyaan dari Irfan yang berada di Batam. Dan silakan bagi yang tadi menelpon untuk kembali di 0811-703-1023 atau di 0778-416-1023. Bagi Anda yang berada di Singapura ataupun di Johor, silakan menambahkan di +62 untuk kode negaranya. Ya, Masya Allah, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf kami tidak bacakan salamnya. Bismillah, Ustadz, rumah saya sudah hancur. Lalu solusinya sekarang apa Ustadz? Apakah boleh mantan suami datang ke rumah sementara saya hanya bersama anak-anak, tidak ada mahram? Dan batasannya seperti apa? Apakah boleh kalau pergi bawa anak-anak dalam rangka membahagiakan anak saya dan mantan juga dengan satu motor? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik, dari Ummu Fatimah di Batam. Masya Allah jamaah ya. Ya, buat yang rumahnya hancur mungkin bisa bikin rumah lagi.
Tapi belajar dari kesalahan. Jangan sampai bikin rumah di tanah yang bergerak. Jangan sampai bikin rumah tanpa pondasi, ada angin dikit, roboh. Maka hendaklah mengambil pelajaran kenapa rumah itu jadi hancur. Batasan ketika terjadi perceraian. Suami datang ke rumah mau jumpai anak, silahkan. Jumpain anaknya di ruang tamu, engkau kemudian masuk ke dalam, biar dia jumpain engkau. Kalau mau ngobrol jangan sampai terjadi kholwat. Jadi kalau mau ngobrol mungkin ngobrol di luar rumah. Mungkin di teras yang orang melihat. Dengan engkau lengkap dalam jilbabmu, lengkap dengan pakaian syar'imu, tapi tidak boleh berkholwat. Karena kadangkala ada yang perlu dibicarakan tentang masalah pendidikan anak atau apa ya. Dan lebih baik kalau ada orang lain. Karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia sudah bukan suamimu. Dia hanya bapak dari anak-anak. Kemudian kalau pertanyaan tadi, bolehkah naik motor berduaan ya sama suami, mengingat masa lalu ya, mau menyenangkan anak-anak? Nggak boleh lah. Kalau naik mobil mungkin suami di depan, engkau di belakang sama anak-anak. Tapi nasihat Anda tetap ada orang ketiga yang mendampingin. Karena setan tetap menggoda. Dan ini jangan diremehkan. Dia hanya mantan suamimu. Berbicara sama suami tanpa kholwat diperbolehkan. Berangkat mendampingin anak-anak bersama suami tanpa berkholwat diperbolehkan. Maka harapan Anda kalau engkau pergi, kalau mau pakai motor, ya sudah, suami sama anak-anak aja berangkat. Silahkan berangkat, dibawa anak-anak itu, engkau nunggu di rumah. Insya Allah itu akan lebih baik. Dan kalau engkau mau memperbaiki rumah yang hancur, nggak apa-apa. Kalau mau rujuk, silahkan rujuk. Karena setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Maka tolong berhati-hati masalah ini. Taib, barakallahu fikum. Oke, barakallahu Ustaz. Ya, kita terima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf, boleh kembali mencoba menelpon di 0811 703 1023 atau di 0778 416 1023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Jadi Singapura, Ustaz. Ya, dari Ibu Yani di Singapura. Ya, silakan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya mau bertanya, apa saja syaratnya supaya jadi wanita soleha supaya bisa masuk surga? Itu aja, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, kalau bicara bagaimana menjadi wanita penghuni surga. Mudah perempuan itu masuk surga, tapi juga mudah masuk neraka. Ketika Rasul SAW menyebutkan kebanyakan wanita itu di neraka, tapi di sisi lain Nabi SAW menyebutkan sebabnya. Dan di kesempatan lain Nabi SAW menyebutkan 4 hal kalau dijaga oleh perempuan ini insya Allah jadi penghuni surga. Jadi orang yang soleh, dari wanita yang soleha. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu menjaga sholat yang 5 waktu, dijaga. Wanita kadangkala menunda-nunda waktu sholat dikarenakan kesibukan dalam keluarga. Tolong dijaga sholatnya. Yang kedua, wasamat syahraha. Perempuan itu menjaga puasa Ramadannya. Banyak wanita itu berhutang karena tidak bisa puasa Ramadan penuh. Hutangnya disebabkan datang bulan, hutangnya disebabkan nifas, hutangnya disebabkan menyusui, hamil. Ada banyak perkara yang menyebabkan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tolong dibayar. Kalau engkau melaksanakan 2 kewajiban ini, Masya Allah. Yang ketiga, yang berhubungan dengan keluarganya. Wa ata'at zaujaha. Dia taat, patuh sama suaminya. Apa saja perintah suami, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, selama tidak bertentangan dengan fitrahnya, taat dan patuh. Jangan pernah membantah suami. Suami mengatakan, istriku, tolong jangan keluar rumah.
jangan keluar. Istriku, tolong kau berhenti dari pekerjaanmu, tinggalkan pekerjaan. Taati suami. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan dengan fitrah dia, taati. Yang keempat, wa hafizat farjaha. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berhias untuk orang lain, untuk lelaki lain, tapi dia hanya berhias untuk suaminya. Dia tidak pernah memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Nggak via WhatsApp, nggak via Facebook, nggak via Instagram. Rumah dia kalau ada lelaki yang mau masuk dari orang asing, dia minta izin sama suaminya. Fulan mau datang, boleh nggak? Karena lihat media sosial ini termasuk penyebab rumah itu hancur. Termasuk dosa kadang-kadang dilakukan oleh istri. Jadi kalau wanita menjaga 4 hal ini, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada dia, silakan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Barakallahu fiik. Mungkin barakallahu Ustaz. Ya, kita kembali terima yang sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf, mungkin lebih mendekat dan lebih dikeraskan lagi suaranya. Saya Umu Aiman dari Iya, Umu Aiman di Singapura. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana saya dibutuhkan bertahun-tahunnya di dunia mana bila anak katakan datang dengan uang memang dengan kami menggunakan dalam 2002 untuk sekarang tidak pernah bertemu dan berterima pada diri. Ini bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silahkan. Apa pertanyaannya? Jadi sebuah keluarga, bapak dari anak-anak tersebut sudah berpisah dari 2002 tanpa memberikan nafkah apapun Ustaz. Bagaimana bentuk dari sikap dari sang istri juga anak kepada ayah yang seperti ini Ustaz? Ya. Ya, tadi di akhir Anda dengar juga katanya nggak pernah mengajarkan nuntut ilmu sama anak-anaknya ya. Jamaah rahimakumullah, keluarga hijrah dimanapun kau berada. Jadi tadi Ana sempat singgung, banyak yang berkeluarga tapi nggak pernah kuliah keluarga, sehingga dia tidak tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Banyak wanita juga berkeluarga tidak memilih pondasi yang kuat untuk rumah yang hendak dia bangun. Dia menikah dengan seorang suami yang gak sholat, yang gak peduli dengan agama. Jadinya seperti ini. Sebenarnya seorang lelaki ketika menikah dan kemudian berpisah, tanggung jawab dia sebagai ayah buat buat anak-anaknya itu tetap memberikan nafkah, memberikan nama buat anaknya, mengakikoi anaknya, kemudian mendidik anaknya. Lalu ketika anak itu perempuan besar, dia menikahkan anaknya. Itu kewajiban tidak berubah sama sekali. Saya sampaikan kepada para suami, para lelaki yang dia bercerai dengan istrinya, kewajibanmu sebagai ayah tidak ada yang berubah. Tapi sebagai suami putus. Tapi sebagai ayah, engkau tetap ayah, bertanggung jawab full 100% terhadap anak. Tugas seorang wanita kalau tidak mendapatkan haknya. Yang pertama sebenarnya dia bisa menuntut hal itu kepada suaminya. Dia tuntut. Dengan cara apa? Ya kalau di negeri kita alhamdulillah dengan adanya pengadilan yang mungkin bisa membantumu untuk mengambil hak anak-anak. Karena tugas nafkah tetap tugas bapaknya. Janda punya anak itu sebenarnya tidak terbebani dengan anak-anaknya sama sekali. Tapi kadangkala
itu janda bekerja capek untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sang suami kawin lagi, bikin anak lagi, lupa dengan anak yang telah dia bikin dahulu itu. Dan buat si istri banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Rumah itu hancur, mungkin engkau juga punya peran di sana karena dosa-dosa yang dilakukan. Semoga Allah mengampuni kita. Barakallahu fikum. Nah, Bapak Barakallahu Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan Ummu Aiman di Singapura. Ya, kembali kita terima telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ini Abang Adi pada Johor. Masya Allah, Bang Adi di Oh. Johor. Ya, Itulah. Belum tak tahu aku tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan Bang Adi. Gimana teh tariknya Bang Adi? Masya Allah. Ingat hari Ustaz pokoknya. Ingatlah nah Bang, belum sempat ke Johor gitu nih Bang. Itulah Ustaz. Masya Allah. Paling nggak suara Anda sampai ke sana Bang. Mudah-mudahan ke depannya Ustaz dapat ke Johor insyaAllah. Amin. Jadi Abang pun minta maaf tak boleh datang Ustaz ke Johor ni. Masya Allah. Satu Batam insyaAllah mudah-mudahan kita Allah datang Ustaz. Allahumma amin. Silakan Bang Adi pertanyaannya. Okey. Jadi macam ni Ustaz, Abang nak tanya sejauh mana kita boleh bersabar dengan isteri Ustaz? Atau macam dengan Ustaz, kalau kita bersabar dengan isteri, kemudian kita dengan sabar sebab kita ada Ustaz mengharapkan janji Allah ada Ustaz, barang siapa yang bersabar dia akan diberikan untuk memilih bidadari yang tercantik Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Dibilang satu hari ada hadis dalam saya baca dalam kitab Pesona Surga Ustaz. Bila seorang isteri yang menyakiti suaminya, maka isteri lelaki tersebut di kalangan bidadari dia akan memarahi isteri tersebut melaknat isteri tersebut dengan mengatakan sesungguhnya dia adalah milikku. Dia hanya tersinggah sebentar padamu dan tak lama lagi akan kembali kepada lelaki tersebut. Bolehkah kita ini menjadikan sebab untuk dia bersabar Ustaz? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan terakhir mudah-mudahan Ustaz dapat berdoa Ustaz. Baik, barakallahu fikum Bang Adi. Jazakallah khair. Okey lah Ustaz kalau itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Ya, insya Allah keluarga hijrah mendengar pertanyaan tadi. Di mana seorang suami sabar menghadapi istrinya berharap janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara yang memotivasi kita untuk bersabar itu janji Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah dan hari akhir inilah yang menyebabkan kita bisa bertahan hidup jadi orang baik di dunia ini. Jadi kalau istri mungkin ya menyakiti hati, sampai ada seorang ulama yang ditamui sama temannya, alim ini. Sampai ke rumahnya, si tamu ini memperhatikan sikap istri alim ulama itu kurang baik. Ditanya, engkau kok bisa sabar, kata dia, menghadapi istri kayak gitu, kata dia. Ya, kata dia, mungkin istriku ini sebagai penghapusan dosa buat aku. Terus engkau gak kepingin kawin lagi atau? Anak takut nanti kawin lagi lebih parah dari ini azab Allah buat aku. Kata dia, sudahlah yang ada ini dijaga, kata dia. Dia berharap janji Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kalau ada seorang wanita, seorang istri yang membuat sakit hati suaminya, itu bidadari surga itu mengatakan qatalakillah. Qatalakillah, semoga Allah mematikan engkau, kata dia. Itu suamimu cuma singgah, sebentar lagi mau pisah sama engkau. Jadi ketika seorang suami sabar dengan harapan nanti dia dapat pengganti istri yang lebih soleh, yang lebih baik di surga Allah SWT, insya Allah Allah akan menepati janjinya. Jadi buat para suami, jangan mudah-mudah menceraikan istrinya. Kadangkala dia bercerai dengan harapan keluar dari mulut buaya, tapi jangan masuk mulutnya harimau.
dia dapat istri yang lebih parah daripada istri yang pertama. Sambil istrinya ini diperbaiki. Terus diperbaiki sambil didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Nah. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, kembali kita terima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Iya. Dengan Ibu Rupiatin di ada pojok ini. Pojoknya di mana itu, Ibu? Bengkong. Masya Allah, di Bengkong ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jadi anak saya gini Ustaz. Malah kebalikannya Ustaz dari yang jawab tadi Ustaz. Nah, kalau alhamdulillah diberi daya Ustaz. Tetapi sama kami belum Ustaz. Ada anak itu gimana Ustaz? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ya, jadi ini kebalikannya, gimana sikap istri menghadapi suami yang belum kenal sunnah, yang mungkin beragama ya apa adanya ya, sehingga tidak menjalankan perintah Allah sebagaimana seharusnya dijalankan. Tugas istri pertama bersabar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri kalian yang merupakan penghuni surga? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ada 3 sifatnya dalam hadis ini. Kullu waludin wadudin a'ud. Dia adalah wanita yang subur, wanita yang penyayang, yang suka kembali kepada suaminya. Artinya apabila perempuan ini disakiti oleh suaminya atau dia melakukan kezaliman, wanita ini yang datang kepada suaminya. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil mengatakan, La adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridha kepadaku. Maka tugas seorang wanita ketika belajar agama, dia tahu dengan sunnah-sunnah Rasul SAW, dia harus memberikan pelayanan yang lebih kepada suaminya. Tunjukkan kepada suami bahwa setelah dia belajar agama ini, terbukti aku jadi orang lebih baik kepadamu. Lebih menghargai suami, lebih menghormatin suami, lebih taat sama suami. Kalau urusan suami masuk rumah, dia senantiasa tampak cantik buat suaminya. Berikan pelayanan yang spesial banget. Karena kalau suami merasakan hal itu, paling tidak suami akan mendukung hijrahnya istrinya. Karena dia istrinya lebih baik. Tapi terkadang ada seorang wanita yang hijrah, yang bertambah di rumah itu omelan dia. Lebih sering ngomel daripada dulu. Dulu gak pernah ngomel, sekarang setelah hijrah ngomel, pelayanan gak bertambah. Maka usahakan suami pulang ya, dibukain bajunya, dibukain sepatunya, kaos kakinya, dicuci pakai air hangat kakinya, Masya Allah. Itu suami bingung, istriku ikut aliran apa ini, kok pakai cuci-cuci kaki sekali. Tapi paling tidak ingin memberikan pelayanan yang spesial buat suami. Suami berangkat kerja, usahakan ditemani sampai ke pagar rumah. Jangan sampai istri ini masuk rumah sehingga bayangan suaminya hilang dari pandangan dia. Itu salah satu bentuk pelayanan kepada suami. Semoga suami ibu mendapatkan hidayah. Barakallahu fiik. Nah. Ya, mohon maaf untuk penelpon kita cukupkan karena keterbatasan waktu, karena sudah banyak sekali melalui WhatsApp dan SMS. Dari Umu Ahmad di Bintan, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau seorang istri yang selalu menginginkan keluarga yang sakinah dan seorang istri selalu mengingatkan terus kepada suami yang sibuk bekerja agar selalu menyisihkan waktu untuk ke majelis ilmu? Apakah Anas sebagai istri berhak mengingatkan suami terus? Karena kekhawatiran biar di rumah hanya yang mengingatkan untuk urusan agama adalah suami, karena suami seorang pemimpin. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Di antara
yang diperlukan dalam perjalanan menuju Allah itu teman. Kita butuh pembimbing dan butuh pendamping. Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau berhijrah bersama siapa? Bersama pembimbing dan bersama pendamping. Siapa pembimbing perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW yang memberitahu jalan-jalan yang harus ditempuh? Beliau menyewa seorang yang bernamanya Abdullah bin Uraiqid. Dia adalah orang yang handal dalam urusan jalan-jalan antara Mekah Madinah. Siapa pendamping yang beliau pilih? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kita pun dalam rumah tangga ini butuh teman yang bersama-sama menuju Allah SWT. Saling mengingatkan itu menjadi prinsip yang harus ada dalam rumah tangga kita. Semua orang itu merugi kata Allah SWT. Illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haq. Harus ada tawasi dalam kebaikan dan kebenaran. Hanya saja seorang istri ketika memberikan pencerahan kepada suaminya, mengingatkan suaminya, adabnya tolong dijaga. Dia harus melihat kondisi suami sedang tepat enggak untuk dikasih nasihat. Kadang kala suami capek, berkeringat, lelah ya, istri ngomel ngasih nasihat dia, waktunya enggak tepat. Tapi kalau suami pulang kerja, kemudian dipijit sama istrinya, lalu istri mengatakan, "Bang, aku minta sama abang lah sekali-kali bang datang kajian. Aku tuh ngelihat orang-orang ada yang menggandeng tangannya, ana masa nggak ada yang gandeng tangan ana bang?" Jadi dirayu suaminya. Bukan hanya dikasih tahu seperti bos ngasih tahu anak buahnya. Tapi bagaimana seorang istri memohon. Nggak mempan ya, nanti cari waktu yang tepat lagi ya, sambil dipijit kakinya suami yang mungkin suami ya istirahat dengan harapan, "Bang, ayolah bang, minta aku bang." Jadi terus berharap kepada suami sambil didoakan suaminya. Izin sama suaminya, "Bang, besok aku mau puasa sunnah hari Senin. Kenapa? Aku ingin doaku dikabulkan sama Allah SWT." Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, pertanyaan berikutnya dari Anissa di Batam Center. Siap. Saya ingin bertanya Ustaz, ada seorang laki-laki yang statusnya sudah merupakan suami orang mendekati saya. Bagaimana cara untuk menjauhi dan melupakan? Karena saya tidak mau menjadi sebab hancurnya rumah tangga orang tersebut. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Kalau ada seorang yang sudah punya istri mendekati seorang wanita, kalau mendekati secara syar'i nggak apa-apa. Artinya dia memang ingin menikahin itu perempuan. Dia datang kepada orang tua anti, melamar anti, silahkan. Tapi kalau ngajak anti pacaran, na'udzubillah min dzalik, maka anti tinggalkan itu laki-laki. Artinya menjadi istri kedua dalam agama kita itu boleh. Dan gak ada istilah istri kedua itu disebut pelakor. Enggak. Istri kedua, ketiga, keempat itu boleh. Dan bahkan keberadaan istri kedua itu bisa jadi membuat rumah tangga semakin indah. Kalau memang ada sebab-sebab yang mendorong suami untuk melakukan hal itu. Jadi kalau anti melihat ini laki kayaknya kurang benar, tinggalin. Kalau dia serius dan engkau siap menjadi istri kedua, silahkan. Tapi kalau engkau enggak, Ustaz, anak kayaknya belum siap untuk jadi istri kedua karena memang lingkungannya nggak mendukung ya, yang ada nanti malah jadi fitnah di kampung ana dituduh nanti merampas suami orang, lebih baik anti tidak melakukan itu. Dan sampaikan kepada laki-laki itu, silahkan cari wanita lain kalau ingin menikah lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah selesai nih Bang, Masya Allah. Anak kepingin sampai jam 12 di sini nih sebenarnya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita tutup Ustaz, kami memohon nasihat dari Ustaz, juga rangkuman dari kajian kita di pagi hari ini. Baik, barakallahu fikum. Rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang insya Allah tahan gempa. Ada rumah yang tahan gempa. Itu adalah rumah tangga yang dibangun di atas iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka nasihat ana, hendaklah semua kembali kepada Allah. Yang belum belajar agama, belajar agama. Yang dulu ketika menikah nggak tahu dengan hak-hak istrinya, hak-hak suaminya, memang nggak pernah belajar, sekarang waktunya engkau belajar. Tidak ada kata terlambat
untuk menjadi orang baik. Barakallahu fikum. Ana ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Hijrah FM semuanya, kepada teman-teman di sini yang telah memfasilitasi kedatangan Ana ya. Ana juga bisa menyampaikan ini dengan duduk di tempat ini, dan teman-teman di Johor, teman-teman di kepulauan bisa mendengarkan. Ana ucapkan jazakumullah khairan, dan semoga radio-radio sunnah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi